Shalom, puji Tuhan, mari kembali bersama kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Ayat yang ke-6 di sini berkata, camkanlah ini. Berarti ini butuh perhatian, ya. Butuh perhatian, ini ditekankan kebenaran ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hal ini baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen percaya kebenaran ini, ya. Ini adalah pelajaran yang sudah didengar, dimengerti, bahkan mau tidak mau harus percaya karena sudah terbukti, ya. Nah, yang jadi masalah adalah sudah sedemikian gamblang ajaran ini, tetapi banyak orang, secara khusus kita berbicara orang Kristen, sebenarnya tidak menerapkan ajaran ini. Banyak yang tidak menerapkan. Padahal di sini Paulus menekankan ajaran ini. Dikatakan camkanlah ini. Berarti kan butuh perhatian, ya. Butuh perhatian. Ini adalah penekanan dalam pengajaran ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang jadi masalah kembali adalah banyak orang Kristen sebenarnya itu tidak hidup berdasarkan iman. Roma pasal 10 ayat 17, ayat yang sangat dihafal adalah iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman rema Kristus. Ya. Jadi kita bisa banyak mendengar firman Tuhan, tetapi selama firman itu tidak menjadi rema atau berbicara secara khusus kepada kita, atau dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, maka firman yang kita dengar itu hanya menjadi sebatas pengertian saja, tidak menimbulkan iman. Mungkin orang-orang dari antara kita pernah mempunyai pengalaman bagaimana satu firman itu hidup dan kita mempunyai keyakinan sedemikian rupa. Sehingga orang lain mau katakan mustahil, kita tetap percaya itu pasti terjadi. Nah, itu iman. Berdasarkan firman yang dihidupkan di dalam hati kita sehingga kita itu menjadi percaya dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Jadi tidak semua firman yang kita terima itu menjadi iman atau menimbulkan iman dalam kita. Tetapi hampir semua firman yang kita terima itu bisa menjadi pengetahuan, ya. Menjadi pengetahuan.
Ingat, pengetahuan belum tentu mengubahkan keadaan. Tetapi iman akan menimbulkan tindakan yang akan mengubahkan keadaan. Itu iman. Nah, kembali kepada Roma pasal yang ke-14 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Ada orang yang memberi tetapi dengan terpaksa. Ada orang yang memberi karena jiwanya tersentuh oleh khotbah yang memang disampaikan oleh orang yang ahli dalam menggerakkan jiwa. Catat ini, orang yang ahli dalam menggerakkan jiwa, bukan karena kuasa Roh Kudus, sehingga orang itu akan merasa kalau tidak memberi merasa tidak enak, kalau memberi kok sepertinya kebanyakan. Ya. Tetapi ketika ini bergumul terus, akhirnya karena satu dan lain hal orang ini memberi. Tetapi ingat, ini bukan karena iman, tetapi karena perasaan bersalah, karena jiwanya itu dikuasai sedemikian rupa oleh pengkhotbah tersebut, sehingga ketika dia memberi, dia itu memberi bukan berdasarkan iman, tetapi karena takut dengan perasaan sendiri, takut merasa bersalah, ya, takut terkutuk kalau tidak memberi mungkin. Dan ketika dia memberi, bukannya mengalami perkenanan dari Tuhan, tetapi dikatakan segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Sehingga bukannya mendapatkan perkenanan Tuhan, tetapi justru orang ini berdosa. Ya. Ada orang-orang yang memberi, ingat, bukan berdasarkan dan digerakkan firman, tetapi karena banyak kepentingan lain. Sehingga ini pun tidak bisa disebut memberi atau melakukan berdasarkan firman. Memberi berdasarkan iman. Bukan. Ya. Kita harus mengerti hal ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahkan pengkhotbah kalau tidak salah berkata begini, tabur di berbagai tempat, di berbagai waktu. Karena engkau tidak tahu yang mana akan tumbuh dan mengalami penuaian bagi kita. Ada kalanya nabur di sini tidak tumbuh atau belum waktunya tumbuh. Tetapi yang ditabur di tempat lain itu tumbuh dan waktunya tumbuh ketika kita membutuhkannya. Sehingga ketika banyak yang kita tabur dan di berbagai tempat, di berbagai waktu. Sedangkan di masa depan juga kita banyak kebutuhan mungkin. Maka di sini tumbuh, selesai di sini tumbuh, yang lain tumbuh. Sehingga kita akan terus hidup di dalam kecukupan. Ya. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan satu taburan, nah kalau itu tidak tumbuh bagaimana? Atau kalau belum waktunya tumbuh tetapi kita butuh, bagaimana? Ya. Jadi kita harus mengerti di sini, sehingga firman ini patut kita aminkan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahwa bahkan di sini pun ingat, ini tidak berdasarkan emosi. Ini berdasarkan iman, kebenaran firman Tuhan. Ini juga berdasarkan hikmat. Oleh karena itu orang Israel ketika memberi perpuluhan sebenarnya itu adalah 30%. Satu untuk 1/10 untuk tempat ibadah. 10% lagi untuk orang-orang miskin.
10% lagi untuk buat makan bersama. Ya, jadi artinya itu dinikmati bersama. Ya. Seringkali kita berpatokan 10% untuk semuanya. Tidak harus untuk rumah Tuhan, untuk orang-orang miskin. Bahkan lebih mencondongkan diri fokus pada untuk orang-orang miskin. Padahal orang miskin tidak butuh perpuluhan sebenarnya. Yesus sendiri berkata, orang miskin itu selalu ada padamu. Tidak usah nunggu perpuluhan. Asal engkau ingin menolong, engkau bisa menolong kapanpun juga. Tidak usah nunggu di waktu ibadah digerakkan untuk memberi kepada orang miskin. Dimanapun juga kalau engkau mau menolong orang miskin itu selalu tersedia. Ya kan? Orang miskin itu selalu tersedia dan kita bisa menolong mereka kapanpun kita mau. Nah, ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sidang jemaat, kalau Anda mempunyai pikiran, kasih apa enggak ya? Untungku apa kalau dikasih? Enggak usah ngasih kalau seperti itu. Ya. Alah, pastilah. Kalau aku enggak ngasih, nanti bagaimana? Pekerjaan Tuhan bagaimana? Kalau seandainya yang lain enggak ngasih, kemudian aku enggak ngasih juga. Nah, ini berarti bukan berdasarkan kerelaan. Itu berdasarkan perasaan bersalah nanti. Ya. Dan itu pun kalau mendatangkan kebaikan, itu rentan untuk membuat kita menjadi sombong. Coba aku tidak ngasih, kan tidak akan seperti itu. Nah, ya. Jadi hati-hati di sini bahwa di akhir zaman ini kita mau belajar berdasarkan kemurnian hati kita bertindak. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya, jangan dengan sedih. Ada orang yang memberi tetapi sebenarnya dengan berat hati. Jangan-jangan nanti nyesal lagi. Ya kan? Itu dengan sedih. Jangan dengan paksaan. Ya. Jangan merasa terpaksa. Lakukan dengan bersukacita. Lakukan dengan kerelaan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Artinya begini, bahwa ketika engkau memberi, selesai memberi, engkau merasakan, plong. Ya, itu rela. Tapi kalau Anda memberi masih berpikir, kira-kira nanti untungnya berapa ya? Nah, ini tidak rela. Kalau tidak dapat untung bagaimana? Ya kan? Karena dalam memberi itu adalah kita memberi dengan kerelaan bukan mengharapkan sesuatu. Ya. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan tuaian dalam memberi. Tetapi ketika kita memberi dalam kerelaan, hukum itu tetap berlaku. Mengerti? Lihat di sini. Hukum tetap berlaku, diharapkan atau tidak diharapkan, hukum tabur tuai itu pasti berlaku. Tetapi kalau dari awal kita memberi karena mengharapkan, aku nabur segini pasti akan nuai segini. Nah, itu judi. Ya, itu judi. Tetapi nabur itu berdasarkan kerelaan, tanpa menginginkan apa-apa, tetapi dengan prinsip tanpa menginginkan apa-apa, apa yang kita lakukan semuanya ada hukumnya. Yang namanya hukum itu pasti terjadi. Ya. Di sini kita harus menjaga kembali kemurnian hati kita. Dan Allah sanggup, belum ayat yang ke-7 dulu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya. Jangan dengan sedih atau jangan dengan paksaan. Jangan kepikiran.
ya, nanti Anda akan terkencing-kencing, ingin kencing terus. Ya. Sehingga kalau, iya loh, saya pernah saksikan kan, saya pernah pelayanan kok di Malang, di sebuah gereja besar. Ya. Ketika persembahan dijalankan, itu pendetanya pas persembahan dijalankan, keluar loh. Mungkin kencing. Kebetulan mungkin ibadah pagi. Ibadah sore, kan pendetanya bareng saya terus kan, mendampingi. Pas persembahan, keluar lagi, kencing lagi. Loh, ini apa sih pikir? Ini pendetanya. Kok pas waktu ibadah keluar? Pas waktu ibadah kencing. Ya. Semoga di sini tidak ada kan? Belum ada. Dan jangan ada. Ya. Jadi kalau dengan paksaan, kalau dengan rasa sedih, jangan-jangan terkencing-kencing ketika persembahan dijalankan. Ya. Atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow. Ini kan penting sekali. Yang namanya dikasihi, apa sih yang tidak akan diberi oleh orang yang mengasihi itu, oleh pribadi yang mengasihi. Kalau Allah mengasihi kita, Anda bayangkan saja suami mengasihi istri, apa sih yang tidak akan dikasih? Ya. Walaupun suami itu ya ingin, oh istrinya cantik, istrinya langsing. Tapi kalau sudah ada makanan, apa sih yang tidak ditawarkan kepada istrinya? Akhirnya keinginan untuk langsing itu dengan rasa kasihan, masa suruh diet terus? Ya. Karena kasihan makanya dikasih terus. Akhirnya kok gemuk, padahal ya karena dikasihi. Ya. Karena dikasihi. Bayangkan sekarang Tuhan yang mengasihi kita. Dan dia memiliki segalanya loh. Sehingga kita bisa merasa tenang dengan ayat ini. Bahwa ketika kita memberi dengan sukarela, Allah mengasihi kita atau orang tersebut yang memberi dengan sukarela. Sehingga sebenarnya ketika kita memberi, posisi kita untuk kehidupan kita itu aman. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Artinya kita akan selalu menerima pemberian-pemberian juga dari Tuhan. Bayangkan pemberian-pemberian dari Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa mengerti seharusnya orang Kristen itu tidak perlu kekurangan, baik dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam perlindungan. Tuhan mengasihi kita. Anda rangkum dengan ayat itu saja ya. Apa yang terangkum di dalam kata-kata atau kalimat itu. Allah mengasihi kita. Ya. Seandainya ada bahaya yang akan menerpa kita, ingat. Kalau Allah mengasihi kita, apa yang akan terjadi? Seandainya ada virus penyakit atau penyakit menimpa kita, perhadapkan dengan ayat. Allah mengasihi kita. Apa yang akan terjadi? Ketika kita mengalami kekurangan, perhadapkan dengan kalimat Allah mengasihi kita. Apa yang akan terjadi? Jadi dengan kalimat Allah mengasihi kita, wah itu dahsyat loh. Seharusnya apa yang kita alami. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayo, yang paling gampang kan persembahan. Kira-kira pada waktu persembahan dijalankan, hati kita penuh sukacita atau enggak? Nah, bukan sekedar memberi. Bukan sekedar memberi.
Tetapi periksa hati kita ketika kita memberi, apakah pada waktu memberi itu hati kita penuh dengan sukacita? Diiringi dengan rasa sukacita atau biasa saja? Kalau biasa saja ya nanti hasilnya juga biasa saja. Tetapi kalau kita memberi dengan sukacita, hasilnya adalah kita menerima kasih Allah. Itu aja. Dan itu bisa diartikan dengan berbagai macam kasih Allah. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Tidak perlu dibaca dulu lanjutannya, karena lanjutannya juga sangat dahsyat. Tetapi sampai di sini juga perhatikan kembali. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Allah yang sanggup melimpahkan segala, bukan satu ya, segala kasih karunia ini adalah Allah yang mengasihi kita. Atau mau dibalik, Allah yang mengasihi kita ini mempunyai kesanggupan untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Dan kalau sudah mengasihi, berarti tidak usah tanya mau atau enggak memberikan, melimpahkan kasih karunia. Tidak usah tanya. Kalau sudah kata mengasihi, dan yang mengasihi itu mempunyai kesanggupan, pasti akan dimanifestasikan. Ya. Jadi, bukankah memahami firman Tuhan, memahami Allah, itu begitu mudahnya. Ya. Allah yang mengasihi kita, mempunyai kesanggupan untuk melimpahkan, bukan memberi loh, melimpahkan ya, segala, bukan satu kasih karunia, segala kasih karunia kepada kamu, kepada kita. Bukankah ayat ini sangat luar biasa? Anda renungkan, Anda ulangi, renungkan firman ini akan memberikan ketenangan dan sukacita kepada kita. Ini akan membuat kita mengenal Allah kita itu seperti apa. Dan apa yang akan Dia kerjakan bagi kita berdasarkan kesanggupannya. Allah yang mengasihi kita sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya dengan tujuan kamu atau kita senantiasa berkecukupan, bukan di satu bidang, tetapi di dalam segala sesuatu, bukan hanya sekedar cukup, malah berkelebihan di dalam, bukan di dalam satu kebajikan, tetapi bermacam-macam kebajikan. Bukankah dua ayat ini sangat dahsyat? Anda rangkai, Anda akan menemukan kedahsyatan. Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa, bukan kadang-kadang, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bukan dalam satu, di dalam sesuatu, tetapi di dalam segala sesuatu, bukan sekedar cukup, tetapi malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah yang luar biasa merancangkan dan bekerja di dalam kehidupan kita. Wow, ini sangat luar biasa. Kalau ini menjadi iman di dalam kita yang mendengar, maka saya percaya kita tidak akan pernah hidup pas-pasan atau bahkan kekurangan. Kita berkecukupan dalam segala hal, bahkan
berkelimpahan dalam segala hal. Saya percaya surga sedang terbuka. Saya tidak menjanjikan dan tidak akan bernubuat tahun depan adalah tahun berkat berkelimpahan, lipat kali ganda, apapun yang bisa disebut dengan banyak hamba Tuhan. Perhatikan apa yang mereka sampaikan yang disebut nubuatan. Sebenarnya mereka hanya mengetahui keinginan kebanyakan orang Kristen dan itu yang disampaikan. Itu bukan nubuatan. Itu adalah sesuatu yang ingin dan enak didengar oleh kebanyakan orang Kristen. Itu bukan nubuatan. Ya. Yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, bumi sedang menuju kesudahannya. Berarti bumi tidak baik-baik saja. Segala sesuatunya akan semakin hancur-hancuran. Dan dalam keadaan itu, lebih baik kita menganut prinsip ketika aku lemah, maka sesungguhnya Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Yang dibutuhkan di akhir zaman bukanlah nubuatan yang mengenakkan telinga, tetapi yang dibutuhkan di akhir zaman adalah kekuatan supranatural dari Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita kuat dan bisa mengatasi apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami ke depannya. Ya, jadi hati-hati betapa pentingnya kita menumbuhkan iman kita, membangkitkan iman kita sedemikian rupa supaya kita kuat ke depannya. Ya. Tidak akan mudah. Bahkan Anda melihat perusahaan-perusahaan besar yang tutup. Kalau perusahaan yang sedemikian besar artinya yang punya modal sedemikian besar bisa tutup. Apalagi kita, kan begitu. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita, tidak perlu mengeluh. Anda mungkin katakan, kok tidak meningkat ya? Saya mau katakan, sekedar cukup saja pun itu adalah luar biasa loh. Bahkan bukankah perjalanan iman kita semakin hari seharusnya keinginan-keinginan akan hal-hal duniawi itu semakin berkurang. Sehingga otomatis yang dibutuhkan oleh kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi itu juga semakin berkurang. Dan yang terjadi juga adalah keinginan-keinginan akan hal-hal yang rohani seharusnya meningkat. Sehingga kita akan lebih banyak beribadah. Menanti-nantikan Tuhan. Dan ini tidak perlu biaya yang banyak. Ya, tidak perlu biaya yang banyak. Tetapi kalau keinginan duniawi kita yang meningkat, oh ini akan membutuhkan biaya yang semakin banyak. Sedangkan keadaan ke depannya tidak akan semakin mudah. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita di sini. Ayat 9 seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Bahwa contoh kita adalah Tuhan. Dikatakan Tuhan membagi-bagikan, Tuhan memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kalau mau disederhanakan sebenarnya, satu, memberi itu adalah kebenaran, ya kan? Atau kita mau artikan, Tuhan membagi-bagikan dan selamanya dia tidak akan berubah. Dia akan terus memberi, terus memberi, terus memberi. Kitab Galatia, Efesus, Paulus kepada jemaat Galatia berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menjadi lelah untuk berbuat baik. Karena pada waktunya
engkau akan menerima apa yang kau sudah lakukan itu. Engkau akan menuai. Jangan lelah. Kalau lelah, maka segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu tidak akan kita terima. Padahal sudah Tuhan sediakan. Tetapi kita menjadi lelah. Kita katakan, sudah, aku tidak mau lakukan ini lagi. Kan sayang, sudah disediakan oleh Tuhan, tetapi karena kita lelah, kita menyerah, kita berhenti tidak melakukan lagi, maka apa yang Tuhan sediakan tidak jadi juga sampai ke dalam tangan kita. Kan sayang. Ya. Tuhan membagi-bagikan, Tuhan memberi kepada orang miskin, dan kebenarannya tetap untuk selamanya. Atau supaya lebih mudah, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin untuk selama-lamanya. Gitu aja. Supaya gampang dimengerti. Ingat, bukan mengubah firman Tuhan, tetapi saya buat supaya kita lebih mudah mengerti. Lebih mudah dipahami. Ya. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau kita perhatikan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saja, tugas kita itu hanya satu loh. Menabur. Sedangkan ayat selanjutnya Anda lihat, semuanya itu tentang Tuhan, tentang karya Tuhan. Tugas kita itu hanya menabur. Bayangkan, semua benih itu dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga yang menggerakkan kita, mau atau tidak terserah kita. Kalau kita mau, maka Tuhan yang menumbuhkan juga benih itu. Tuhan yang melipat gandakan juga. Jadi kalau kita perhatikan, jangan sombong dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya dapat satu bagian kok. Hanya menabur. Padahal benihnya juga bukan milik kita. Tuhan yang sediakan juga. Yang menumbuhkan bukan keahlian kita, bukan pengetahuan kita. Tuhan juga yang menumbuhkan. Yang melipat gandakan bukan kita. Tuhan juga yang melipat gandakan. Jadi sebenarnya fokus ayat 6 dan selanjutnya ini adalah tentang Tuhan dan karyanya. Tentang Tuhan dan kasihnya kepada kita. Tentang Tuhan dan kesanggupannya yang luar biasa untuk melipat gandakan. Adalah rugi besar kalau kita meninggalkan Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan. Adalah rugi besar kalau kita menjadi sombong karena apa yang kita lakukan. Padahal kita hanya melakukan satu bagian yang sebenarnya kalau kita tidak lakukan, Tuhan tidak rugi apa-apa loh. Ya. Tuhan tidak rugi apa-apa. Jangan sombong. Sehingga Paulus katakan, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Merasa penting padahal kau sebenarnya bukan orang penting. Tanpa engkau pun Tuhan tetap Tuhan. Gitu loh. Ya. Kan banyak orang kan yang merasa penting. Seakan-akan kalau tanpa dia, Tuhan tuh tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga Paulus pun menyadari hal ini. Paulus katakan, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Merasa penting padahal tidak penting di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sangat luar biasa di sini bahwa kita melihat tentang Allah itu bagaimana sejak ayat yang ke-7. Ya, bagian terakhir Allah yang mengasihi, ayat yang ke-8 Allah yang sanggup melimpahkan, Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan kelebihan, dan Allah yang tidak pernah berubah. Dia selalu memberi. Dia tidak lelah, dia tidak kecewa dalam memberi, dia terus memberi.
Kemudian Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Kita ini penabur. Modalnya Tuhan. Ya kan? Jangan dibalik. Modal dari Tuhan yaitu benih. Kita ini hanya tugasnya menabur. Ya. Ladangnya aja milik Tuhan kok. Ya kan? Bumi itu kan milik Tuhan. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi apa sih kita? Kita hanya menabur. Modalnya dari Tuhan, ladangnya juga milik Tuhan. Apa yang harus disombongkan? Nah sekarang kita lihat sekarang penabur. Orang kalau hanya nabur pasti tidak sayang kok. Loh, bukan milik kita hanya ditugaskan untuk nabur. Coba Anda dipercaya sama seseorang diberi 1 miliar. Ya 1 miliar. Tabur. Itu kalau bisa secepatnya dan sebanyak mungkin kan kita tabur. Ya, ada rasa seneng kan bagi-bagi. Ya. Coba milik sendiri. Ya, coba milik sendiri. 90% masuk tabungan. 10% nah dibagi-bagi nanti kan. Ya kan. Kalau milik sendiri, tapi ini modal kan bukan milik kita. Ya. Ketika pengertian ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kita akan lebih mudah kok menabur dengan sukarela. Ya. Menabur dengan sukarela. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi kembali tanpa bosan saya mau mengatakan, jadilah orang yang berhikmat ketika kita mendapatkan berkat, mendapatkan gaji. Jangan semuanya ditabur atau jangan semuanya dimakan. Pembagiannya harus jelas, mana yang harus ditabur, mana yang harus dimakan sendiri. Mana yang untuk kebutuhan keluarga sudah harus, itu tidak bisa diganggu gugat. Mana yang harus ditabur supaya Anda bisa mendapatkan tuaian atau lebih gampangnya supaya penghasilanmu nanti juga meningkat, kan gitu juga. Jangan hanya dilakukan salah satunya, dua-duanya harus. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempunyai perencanaan tentang keuangan. Ya. Orang katakan saya boros, iya. Tetapi saya mau tekankan, yang di dompet boleh habis. Tetapi di tabungan itu tetap ada. Jangan sampai kalau di dompet sudah habis, tabungan juga dihabiskan. Ya, itu bukan kehidupan yang bijaksana. Belajar bahwa Anda mungkin bisa, semua dikeluarkan yang di dompet. Tetapi Anda harus punya tabungan. Ya. Anda boleh mentraktir teman, tetapi ingat, kebutuhan untuk 1 bulan di rumah itu sudah harus dipisahkan. Ya. Kalau tidak dipisahkan, habis semuanya. Dan hanya kehancuran saja yang akan terjadi. Tetapi kalau semuanya juga untuk rumah tangga, engkau tidak ada yang ditabur, engkau akan jadi orang aneh. Satu, engkau tidak akan merasakan kebahagiaan ketika memberi. Engkau juga tidak ada teman. Kalau engkau tidak mau nabur, Anda kumpul hanya mau minta dibayar terus. Iya kan? Lama-lama orang tidak mau kumpul dengan kita. Makan di mana bos hari ini? Datang ikut tapi tidak pernah bayar. Ya kan? Jangan seperti itu terus. Itu orang aneh nantinya. Ya, kalau hanya nerima traktiran terus. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Bukan berkat Tuhan kalau seperti itu. Ya. Itu sudah pelit, tamak lagi. Rakus, tidak tahu diri lagi. Ya kan? Jadi ada waktunya gantian. Kalau bermasyarakat harus gantian. Walaupun Anda ditraktir di restoran, nanti kalau bagiannya Anda,
Ya cukuplah kopi yang 5 ribuan. Yang penting nraktir kan. Jangan mau di restoran besar ditraktir, kopi 5 ribuan ditraktir juga. Lama-lama Anda cepat mati. Kolesterol. Ya. Ya, kembali. Kita membutuhkan hikmat. Sehingga kita bisa memisah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, ingat bukan hanya benih untuk ditabur, tetapi roti untuk dimakan. Bukan hanya roti untuk dimakan sendiri, tetapi juga ada benih yang harus ditabur. Ya. Disinilah kita butuh hikmat. Inilah yang menentukan kita apakah kita akan disebut orang Kristen yang dewasa, rohani atau masih anak-anak. Kalau anak-anak kan selalu, kalau anak-anak itu ada 2 kemungkinan aja. Kalau tidak dipakai semua, disimpan semua. Itu anak-anak. Kalau orang dewasa sudah tahu, ada yang dipakai, ada yang disimpan. Ya, itu berarti sudah dewasa. Jangan berprinsip, alah pakai dulu lah, nanti pasti ada lagi. Jangan. Itu adalah pekerjaan pikiran orang boros. Ya, waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Butuh hikmat. Ya, butuh hikmat. Kalau soal pakai dulu, saya sudah sering dengar dari papi. Ya, dan hasilnya tiap tahun ternyata banyak utangnya. Itu gara-gara prinsip pakai dulu. Ya. Pendeta banyak utangnya, kan lucu. Ya, jangan. Jadi kita harus berhikmat, Ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi dari ayat ini sebenarnya kalau kita memang menabur berdasarkan kerelaan hati kita, tidak ada kemungkinannya untuk jadi miskin dan kekurangan. Kalau memang ada, Tuhan tuh kan jujur kan, terus terang. Seharusnya ada loh, ditulis. Tapi hati-hati loh ya, kadang-kadang kamu bisa kurang juga. Tidak ada ternyata. Kalau Anda perhatikan tidak ada di sini. Di sini dikatakan dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Bukan saja menyediakan tapi melipat gandakannya. Bukan saja melipat gandakannya tetapi menumbuhkan, berarti memberi keberhasilan. Tidak ada yang gagal. Benihnya tumbuh kok, berarti itu kan berbicara keberhasilan. Seringkali kita berpikir dan berbicara tidak sesuai loh dengan firman Tuhan. Kita selalu berpikir dan berbicara plek sama dengan orang-orang dunia. Bisa gagal, bisa berhasil. Ya. Kadang limpah, kadang kurang. Itu pikiran dunia. Pikiran Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk bisa sejalan dengan pikiran Tuhan, untuk bisa berbicara seperti Tuhan berbicara, dibutuhkan proses perubahan pikiran. Ya kan? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Butuh proses. Ya. Yang tidak sesuai dihapus, ganti yang baru pikiran Tuhan. Dihapus, ganti pikiran Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Saya aja kalau ganti Alkitab itu tidak mudah. Saya mau ganti Alkitab, saya bilang, Vin, kamu
saya mau ganti, coba kamu ya samakan, saya kasih tugas, mana yang dicoret, itu coretkan juga di yang Alkitab yang baru. Mana yang dikasih catatan, kasih juga catatan yang baru. Baru setelah dibuat seperti itu semua, yang lama baru saya simpan. Tidak saya luak ya, Alkitab kok merasa berdosa saya kalau diluakkan. Ya, walaupun berat itu. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa untuk mengubah pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu pun tidak mudah. Anda harus menghapus pikiran yang sudah bertahun-tahun sudah tercetak di otak kita. Anda harus juga membuat firman Tuhan ini mengisi pikiran kita. Sekedar diisi belum pernah dilakukan, itu gampang terhapus lagi. Ya kan? Salah satu menteri yang didatangkan dari Cina, orang Indonesia dari Cina, kan juga mengatakan pikiran kita itu ada pikiran yang selintas, baca langsung hilang. Pikiran daya ingat yang pendek, ya, masa yang pendek, itu dihafalkan kemudian beberapa waktu kemudian hilang. Tetapi ingatan masa yang panjang itu harus mungkin diulang, ya dihafalkan, dicatat, kemudian tulis lagi atau dilakukan, itu akan menjadi ingatan masa yang panjang dikatakan. Nah kita pun juga firman Tuhan kalau hanya sekedar dibaca, tidak sampai 1 jam itu sudah hilang. Ya. Kalau Anda ulang, itu agak lama. Tetapi kalau Anda dilakukan lagi, itu tidak akan pernah lupa. Apa yang belum Anda lakukan, itu akan menjadi ingatan masa yang pendek. Tetapi firman yang engkau sudah praktekkan, itu tidak akan pernah hilang. Ya. Jadi ini target kita, menjadi pelaku firman. Nah, selanjutnya ayat yang ke-11 bahkan berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bahwa bukan saja di sini disediakan, bertumbuh, tetapi juga di sini dikatakan diperkaya. Kalau berhasil kan diperkaya kan? Tidak ada orang ini berhasil tapi tambah miskin. Kan tidak ada kan? Yang namanya usaha tambah berhasil berarti tambah kaya. Dan kamu akan diperkaya, di sini lihat di sini, diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kalau kamu semakin kaya, jangan semakin pelit. Karena tujuan Tuhan mendatangkan pertumbuhan, keberhasilan, diperkaya, supaya kemurahan hatimu itu semakin banyak. Gitu loh. Ya. Kalau waktu sedikit nabur aja tidak kekurangan, apalagi sudah banyak. Kadang pikiran dunia itu aneh loh. Semakin banyak semakin pelit. Ya, coba lihat. Kalau gaji 2 juta biasanya ngasih perpuluhan. Ya, kalau gaji 1 miliar. Kasih perpuluhan atau enggak? Coba Anda lihat kebenarannya. Padahal 1 miliar tetap dipotong perpuluhan. Yang engkau simpan, yang kau pegang lebih banyak daripada 2 juta dipotong perpuluhan. Iya kan? Tetapi heran, ketika engkau semakin banyak, engkau keluar dari jalur Tuhan, engkau semakin pelit. Disinilah awal kehancuran kita. Kita tidak menyadari bahwa semua anugerah, semuanya dari ayat-ayat yang kita baca, satu saja tugas kita menabur, 1 ayat saja. Tetapi yang lain berbicara tentang siapa Tuhan, karya Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita.
di sini yang sangat mengerikan. Kamu akan diperkaya. Ingat, jangan pernah berubah dalam hal memberi. Karena ketika kita semakin kaya pun, ingat itu adalah perbuatan Tuhan atas hidup kita. Dan kita diperkaya oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya kemurahan hati kita semakin nyata. Ya. Jangan semakin kaya, pemberiannya semakin sedikit. Itu berarti kemurahan hati kita tidak semakin nyata. Ya. Saya ingat kalau saya sudah bicara sama istri saya, selalu yang kami bicarakan kalau dapat berkat lebih siapa lagi ya yang mau dikasih. Loh. Selalu yang dibicara siapa lagi ya yang mau dikasih. Bukan mau piknik kemana ya, mau rekreasi kemana, mau beli apa. Bukan, siapa lagi yang mau dikasih. Iya. Anda tidak tahu senangnya ngasih orang itu. Ya, senangnya ngasih. Ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lihat bahwa dampaknya ketika kita memberi, satu, orang yang kekurangan akan berkecukupan. Yang kedua, orang yang kekurangan itu akan mengucap syukur kepada Allah. Ya. Berarti kalau seandainya orang yang kekurangan itu tidak kita beri, bisa saja loh. Bukan ucapan syukur yang keluar dari Allah ketika mereka kekurangan, tetapi mereka bersungut-sungut. Mereka bisa mencaci Tuhan. Mereka membenci Tuhan. Justru pelayanan kita yang tanpa kita sadari, kita hanya memberi, ternyata dampaknya luar biasa. Satu, mereka berkecukupan, cukup ya dari kekurangan. Dua, seharusnya mereka mengeluh, mencaci maki Tuhan, menjauhi Tuhan, memusuhi Tuhan. Tetapi ini tidak terjadi karena kita memberi, mereka justru mengucap syukur. Memberi puji-pujian kepada Tuhan. Bukankah sangat luar biasa? Dampak dari pemberian kita. Ya. Jadi jangan lelah, jangan berhenti untuk memberi. Ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi jemaat di Korintus ini dikatakan dalam memberi, mereka itu tahan uji. Yang namanya ujian kan, kadang ada waktu-waktu tertentu kita itu pas. Nah di sini ujian. Ingat, bukan keadaan terus dan semakin turun. Pas. Pada waktu keadaan kita pas, ini kita masuk dalam ujian. Kita mau tetap memberi atau berhenti memberi. Ya, ini ujian aja. Yang jadi masalah orang tidak tahu bahwa ini ujian. Kalau kita tahu ini adalah ujian, kita mungkin akan paksa untuk memberi. Karena kita tahu ini ujian. Ya. Tapi karena tidak tahu ini dianggap adalah kejadian yang alami. Ya berarti kita harus hemat dong, sekarang kita kurangi semua. Dan di sanalah kita gagal dalam ujian. Ya.
Tetapi jemaat di Korintus dikatakan, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Pelayanan apa? Pelayanan kasih, pelayanan memberi. Sudah tahan uji. Berarti ketika mereka pas-pasan pun, mereka tetap memberi. Mereka tahan uji disebut. Ya. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Berarti sebenarnya kehidupan kekristenan itu juga yang harus diperhatikan. Satu, taat kepada Injil berbicara tentang kehidupan kita beribadah. Yang kedua adalah memberi. Berbicara tentang kemurahan di sini. Memberi. Anda pisahkan dua kegiatan ini, maka Anda akan menemui orang yang aneh. Ibadah terus, tapi pelit, tidak peduli pada orang di sekitarnya, tidak pernah memberi. Siapa yang mau dekat-dekat? Ya. Murah hati, tapi tidak ibadah. Percuma Anda disanjung di sini, tetapi Anda tidak mendatangkan kemuliaan juga bagi Tuhan. Artinya Anda mati tetap masuk neraka. Percuma. Jadi beribadahlah sungguh-sungguh. Tunjukkanlah juga kemurahanmu yang luar biasa kepada orang-orang di sekitarmu. Ya. Itu akan sangat luar biasa. Jangan menjadi orang yang beribadah tapi pelit. Itu tidak masuk sudah dalam pikiran Tuhan. Ya. Ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka mereka juga merindukan kamu. Oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bahwa orang yang murah hati, yang pertama, dia akan didoakan oleh orang yang menerima kemurahan hatinya. Ya. Coba Anda kasih pengemis 5.000 atau 10.000. Segala macam doa itu jurus-jurusnya lengkap itu. Ya. Dor selamat tuh, dor jon sogiyo, dor apa, dor. Ya kan? Bayangkan ketika kita murah hati, kita selalu didoakan orang. Ada orang yang benci kita, ada orang yang mau mencelakai kita, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang mendoakan kita supaya kita dilindungi, supaya kita diberkati. Jadi kebencian-kebencian orang kepada kita, musuh-musuh kita, tidak akan kena. Kenapa? Kita dilindungi oleh doa-doa orang yang menerima kemurahan kita. Yang kedua, yang terakhir adalah kita dirindukan oleh orang. Oh iya, orang suka ngasih, lu tidak masalah daripada tidak diharapkan. Iya kan? Daripada sudah dilihat, waduh datang lagi. Nak, kasih tahu papa tidak ada. Ya. Lu daripada seperti itu, kan lebih baik diharapkan. Iya karena itu dikasih, itu ingin dikasih lagi. Tidak masalah kalau kita ada. Ya kan? Selama kita ada, kenapa kita bingung? Karena Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kita akan diberi kelimpahan dalam kemurahan. Loh, kata limpah dalam kemurahan Anda pikirkan. Ya. Artinya Anda selalu Tuhan berikan persediaan untuk dikasihkan lagi. Untuk dikasih lagi. Untuk dikasihkan lagi. Dan orang merindukan kehadiran kita. Karena pasti ada sesuatu yang dibagikan. Ya.
Betapa luar biasanya pelayanan kasih ini. Ayo, perlengkapi diri kita, jangan hanya beribadah, tetapi miliki hati yang penuh kasih, yang suka memberi. Ingat, bukan karena kita hebat, tugas kita hanya memberi. Yang menyediakan Tuhan, yang memberikan pertumbuhan Tuhan, yang melipat gandakan Tuhan, yang memberikan keberhasilan Tuhan. Tugas kita hanya satu, memberi, menabur. Itu aja. Yang ditaburkan bukan milik kita. Ingat, milik Tuhan yang ditabur. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama berdoa.